Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pukulan demi pukulan sedang dirasakan oleh para termul setelah dakwaan dari penuntut umum di sidangnya Dr. Tifa itu dimentahkan oleh hakim. Kemudian kepolisian dinyatakan tindakannya itu sewenang-wenang. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada sidang KIP ya, yang mana kemudian memenangkan penuntut atau pemohon, yang mana kemudian putusan itu digugat oleh UGM ke PT UN, yang mana PT UN malah menolak banding atau gugatan dari UGM. Ini menjadi pukulan berturut-turut dan bertubi-tubi bagi para termul di persidangan. Nah, satu yang menang dari persidangan itu yaitu pra peradilan kedua. Saat Roy Suryo meminta agar dakwaan mengenai Undang-Undang ITE itu digugurkan. Dan itu pun kita melihat sangat jelas sekali kebobrokannya Hakim Iketut ya, yang sudah dipuji-puji karena memenangkan pra peradilan yang pertama tuh. Tapi ternyata ya masuk angin juga orang itu. Ya udah jelas itu masuk angin. Karena yang bersangkutan itu katanya Roy Suryo mengulur-ulur waktu, yang mana itu pun bukan tersingkap di pembuktian, tetapi dari media begitu, yang mana tidak boleh hakim seperti itu. Kemudian malah menunda 1 minggu dari pra peradilan yang ketiga. Ini emang hakim dengkul saya katakan ya, Iketut itu. Baik. Kita yang akan sekarang kita bahas adalah penolakan PT UN terhadap bandingnya atau terhadap ketidaksetujuannya UGM perihal ijazah Jokowi yang bisa diakses oleh publik. Dan ini merupakan kekalahan yang paling telak daripada persidangan-persidangan yang mungkin ada mengenai ijazah Jokowi. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap elemen masyarakat itu diperbolehkan untuk mengakses ijazahnya Jokowi, dan UGM diperintahkan oleh pengadilan untuk membuka akses itu seterbuka-terbukanya. Nah, akan menarik hari Senin begitu ya, atau minggu ini, apakah akan ada yang memakai hak itu atau tidak. Hanya saja dari berita yang tampil ini saya tidak mendapatkan berita yang komprehensif mengenai permasalahan ditolaknya gugatan UGM ini. Jadi yang saya dapatkan itu adalah berita, hanya cuplikan berita saja 1 atau 2 menit, setelah itu dicampur dengan berita yang lain. Nah, apakah ini ada urusannya dengan menutupi permasalahan ini supaya masyarakat tidak tahu seluk-beluknya bagaimana? Saya belum sampai kepada kesimpulan itu, karena mungkin juga itu gara-garanya saya hanya mengetikkan keyword yang umum saja begitu. Jadi untuk Anda penonton yang memiliki akses terhadap link mengenai pembahasan ini secara komprehensif, tolong berikan kepada saya ya, tuliskan di bawah kolom komentar. Hanya saya mendapatkan memang beberapa yang membahas itu, tapi tidak banyak. Nah, salah satunya itu yang membahas Pak Kadir ya, temannya Olheil yang mulia Udin itu temannya Mang Udin, itu nanti akan kita bahas. Jadi video ini akan kita bahas satu persatu ya, mungkin ada 3 video, hanya yang panjangnya mengenai Pak Kadir. Baik, ini saya maksud ya, jadi beritanya itu tidak komprehensif seperti di Sindo News. Ini rata-rata berita tentang kemenangan kemenangan KIP ya, karena yang digugat itu adalah putusan KIP. Ini tidak banyak. Seperti ini contohnya nih, kita saksikan dulu nih. Pemirsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan Sebentar, UGM. coba ya, ini pemohonnya atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Gadjah Mada. Jadi jelas pemohonnya adalah UGM, termohonnya Lukas Luarso, Leoni Lydia, Herman, Ahmad Akhyar Muttaqin. Itu saya pun cari di Langkah Update, belum ada yang membahas ini secara komprehensif ya. Tolong berikan saya link kalau ada. Membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan
permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Ya, legalisir, bertanda tangan, berkopsu. Pemirsa sidang Nah, pra-peradilan itu sudah selesai cuma segitu aja. Dan saya lihat berita-berita yang lain juga formatnya seperti itu. Jadi tidak komprehensif ya, saya katakan tadi. Nah, yang menarik di sini kesimpulannya ini sudah ya, UGM wajib menyerahkan dokumen-dokumen mengenai Joko Widodo. Nah, ini saya katakan akan menguji nyali mahasiswa UGM. Jadi eloknya ini kan diselesaikan oleh internal UGM tuh eloknya. Makanya saya kemarin mengkritik sama Tio itu. Tio itu kok seperti seolah-olah seperti peduli banget sama Indonesia. Padahal permasalahan ijazah itu bukan permasalahan kecil. Tapi dia tidak berusaha sama sekali begitu ya untuk mempermasalahkan hal itu. Nah, jadi ini akan bagus kalau misalkan keluar dari Tio pada akhirnya karena memang sudah punya nilai keputusan tetap ya, hukum tetap dari PT UN agar supaya itu dibuka. Jadi jangan sampai kalah anak-anak muda ini sama orang-orang yang sudah senior ya. Masa kayak Pak Lukas, kemudian siapa tadi di antara tergugatnya itu mengenai permasalahan ini ya. Masa beliau-beliau yang terus turun kan tidak terlalu elok. Mana pemudanya mana ya yang bisa mengguncang Indonesia itu. Ini kita akan menguji ya nyali mereka, apakah mereka punya nyali. Padahal ini sudah dibukakan jalan yang sangat lebar untuk mengetahui permasalahan pendidikan Jokowi itu. Nah, yang ada ini nih ya, satu sebelum kita ke Pak Kadir. Ini ada nih dari official iNews ya 5 jam yang lalu. UGM kalah di PT UN. Dokumen ijazah Jokowi wajib dibuka ke publik. Kita simak dulu ini. Ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, merupakan informasi publik. Artinya, siapapun yang mau akses UGM harus membukanya. Nah, ini enak. Salah satu lawyer dari Lukas Lubarso, Leoni Lydia, dan Herman, ketiganya merupakan prinsipal yang mengajukan permohonan uji publik ke Komisi Informasi Publik. Saya ingin menyampaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026 yang lalu. Nomor putusannya adalah 126. Dalam amar putusannya, ya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan keberatan, yaitu UGM, ya, di mana permohonan keberatan mereka ini adalah meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan putusan KIT, ya, putusan KIT Jakarta pada 10 Maret 2026. Ya, jadi yang pertama, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah menolak permohonan keberatan dari UGM untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan putusan Majelis Hakim KIT nomor 055 pada 10 Maret tahun 2026. Ya, yang isinya adalah mengabulkan permohonan dari Lukas DKK yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan informasi publik, ya, terkecuali dokumen-dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM. Ya. Lalu yang ketiga, isi putusan dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta adalah menghukum UGM untuk membayar perkara. Jadi saya ulang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Jakarta yang pertama menolak permohonan dari UGM, yang kedua menguatkan putusan Majelis Hakim KIT agar ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya dibuka untuk publik, lalu yang ketiga menghukum UGM. Apa konsekuensi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Konsekuensinya adalah yang pertama, ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, merupakan informasi publik. Artinya
siapapun yang mau akses UGM harus membukanya. Yang kedua, UGM tidak bisa berlindung lagi di balik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim KIT yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa alasan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak dibenarkan karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 dikecualikan adalah data-data pribadi yang digunakan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. Ya. Lalu yang ketiga, ya, kami memaknai putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Keterbukaan itu merupakan hak asasi manusia, hak asasi warga. Ya. Warga ingin tahu seseorang yang diduga ijazahnya palsu atau dokumen terkait untuk kepentingan publik itu diduga tidak beres. Warga ingin tahu, benar nggak sih? Kalau warga meminta kepada badan publik negara seperti UGM, itu harus dibuka. UGM tidak bisa menutup, atau lembaga publik lainnya tidak bisa menutup. Baik, itu sudah selesai ya. Nah, bagian terakhir dari yang dijelaskan tadi menarik sekali karena sedari awal ya mengenai ijazah Jokowi ini yang meminta ke UGM, kita nih publik sudah mengatakan Jokowi tidak bisa berlindung di bawah undang-undang data pribadi. Nggak bisa karena sudah jelas itu bukan data pribadi. Roy Suryo tepat dalam perkataannya selama ini. Dan itu sudah mendapatkan keputusan hukum 2 kali, yaitu dari KIP dan dari PT UN. Sekarang mau apa? Sudah jelas kan narasi termul itu sesat. Dan itu sudah jelas sesat dan memiliki kekuatan hukum. Jadi kadang-kadang memang kekuatan hukum itu atau putusan hukum itu dia tidak berbanding lurus dengan kebenaran. Kadang-kadang demikian. Tetapi dalam hal ini alhamdulillah ini berbanding lurus dengan kebenaran. Nah, yang harus disaksikan sekarang, yang harus kita harus kita fokuskan saat ini adalah fokus kita kemana begitu ya. Fokus kita itu mengeluarkan dulu Roy Suryo dan Dr. Tifa dari dakwaan-dakwaan. Itu harus dikeluarkan karena memang ini satu paket pada akhirnya. Para termul itu selalu menyampaikan narasi-narasi sesat yang selama ini sebelum masuk persidangan, narasi sesat itu selalu dilindungi oleh penyidik kepolisian Polda Metro Jaya dan Humas Polda Metro Jaya dan Kabid apa itulah ya, Pak Dir itu. Itu juga selalu melindungi narasi-narasi sesat para termul. Yang mana setelah masuk ke persidangan, narasi sesat termul ini dia baru dilindungi oleh hakim pra-peradilan Iketut itu. Baru itu satu yang sejalan dengan narasi sesatnya para termul. Yang lain, alhamdulillah ya, itu tidak sesuai dengan narasi sesatnya para termul. Baik. Karena tadi di awal saya mengatakan saya tidak mendapatkan yang membahas ini secara komprehensif selain dari channel M. Rohman Official begitu ya, selain di sini ya, dan yang mana berbicaranya itu adalah Profesor Dr. Herman Kadir, yang mana yang bersangkutan ini termasuk salah satu yang nyinyir terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, tetapi saya mendapati di sini kok agak lurus begitu ya. Ini makanya kalau orang berpikir itu akan lurus, kalau kena emosi dia bakal bengkok lah, kalau dia berpikir lagi ya lurus lagi pikirannya begitu. Apa yang akan dikatakan oleh Dr. Herman Kadir SHM Hum di sini, profesor beliau itu, saya juga tidak tahu, bakal belum menonton. Nah, apakah kita akan tercengang bersama-sama? Nah, mari kita saksikan ini pendapatnya Pak Herman Kadir. Pak, kalau memang dakwaan itu tepat, justru yang bermasalah itu katakanlah tanda petik ya, putusan hakimnya ada apa menurut Bapak? Benarkah? Kita kan pernah membahas nih, kayak diduga ada grand design gitu kan. Ini masih berlanjutan dengan masalahnya Dr. Tifa ya. Bisa mengabulkan, artinya itu yang jadi pertanyaan kita selama ini memang, dan kita sudah duga dari awal, ya kan? Kenapa? Ini aneh juga. Jadi itu eksepsi dari tim hukum itu tidak satu pun yang dijadikan bahan pertimbangan hakim. Nah, itu dia. Malah yang jadi pertimbangan itu pertimbangan hakimnya sendiri gitu. Wah, itu.
Arti dalam ini justru sebetulnya putusan selah itu keliru ya Pak ya? Keliru banget. Keliru banget ya? Seharusnya bisa masuk pokok perkara. Karena semua yang dibahas, apa yang dipersidangkan itu sudah menyangkut pokok perkara semua. Pak, Enggak kalau lah kalau ini itu ya. dakwaannya Error nih, omongan diperbaikin error. gitu ya. Ini kan pasti ada perubahan, mungkin dia akan memilih salah satu pasal nih. Barangkali yang dipakai KUHP baru gitu ya. Nah ini kemungkinannya gimana? Ya kalau udah dua dakwaan ini dalam praktek peradilan. Kita lewat aja yang ini ya, karena ini errornya Herman Kardi di sini nih. Signifikan gitu ya. Ini dan bisa juga nanti diterima lagi. Di kuasa hukum nggak dipertimbangkan, yang dipertimbangkan justru Udah lah, itu lewat lah. Ya kan? Hakim punya alternatif. Iya, Ya. ya. gugatan dari UGM ditolak. Nah ini nih, Gugatan dari sebentar. seperti yang tadi sudah dijelaskan, Ya. gugatan dari UGM ditolak. Ya. Sehingga mau nggak mau UGM itu nanti kalau misalnya banding juga ditolak, itu dia harus memperlihatkan dokumen akademiknya Jokowi. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata dokumennya itu, kan ada kecurigaan nih, kenapa UGM nggak langsung melaksanakan tapi membuat saja, jangan-jangan karena dokumen itu nggak ada gitu kan. Nah kalau ternyata dokumennya itu mungkin nggak ada atau ternyata nggak benar, itu bisa mempengaruhi sidangnya TIFA nggak kira-kira? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi itu. Artinya kalau pengacaranya ini cerdas, dia akan ambil keputusan itu. Bisa jadi bahan pertimbangan itu oleh majelis hakim. Iya. Dicari itu nanti. Kalau sebagai tim hukumnya tiba, saya akan ambil itu putusan jadikan barang bukti. Loh. Itu kenapa itu Mona tua ya? Bon Jovi. Bon Jovi itu memenangkan kan Betul, menang. bukan di KIP. Menang. Dikabulkan, artinya ada kewajiban UGM untuk menyerahkan, Memperlihatkan kepada publik. pada publik. Nah, UGM nggak mau. Ada apa UGM nggak mau? Artinya apa? Memang nggak ada barang itu kali. Ya kan? Dokumen itu nggak ada. Apa yang mau dibuktikan? Nah, kalau menurut informasi Sebentar, yang di sini saya katakan Mas Kadir ini, Prof Kadir ini ya dia profesor mau bagaimanapun. Prof Kadir ini tidak konsisten dengan pernyataannya. Katanya Dokter Tifa harus maju langsung ke pokok perkara. Tapi tadi bilang, jika saya menjadi penasihat hukumnya Dokter Tifa, maka saya akan mengambil putusan PT UN itu untuk dijadikan bahan pertimbangan di dalam persidangan. Nih Pak Kadir ya, makanya jangan serang-serang Dokter Tifa dan Mas Roy Suryo. Karena memang pernyataan Anda yang terakhir ini adalah pernyataan yang rasional. Kan bagaimana bisa mengambil pertimbangan dari bagaimana bisa mengambil putusan PT UN mengenai UGM ini apabila sedari awal tidak ada eksepsi, itu mau di mana disimpannya? Ya karena pokok perkaranya kan itu fitnah dan pencemaran nama baik. jadi perkataan Pak Kadir yang terakhir ini itu secara mengisyaratkan bahwa tim hukum atau kuasa hukumnya Dokter Tifa itu sudah betul. Nah sekarang ada senjata yang lebih menguntungkan, bawalah ini begitu. Makanya tadi kata Pak Kadir begitu, kalau saya jadi tim hukumnya Dokter Tifa saya akan begini dan begitu. Lah kemarin katanya kalau jadi tim hukumnya Dokter Tifa bakal menolak pra peradilan, menolak eksepsi begitu ya, tidak ada eksepsi. Nah sekarang lain lagi ngomongnya. Makanya jangan pakai emosi ya, jangan memakai dalam berpikir itu, jangan memakai persepsi-persepsi yang tidak berlandaskan pada kebenaran. Karena pada akhirnya ngaco seperti perkataan Pak Kadir sebelum ini. Nah, dari sini mungkin akan lurus ke depan nih. Kita akan saksikan lagi ya. Bapak dengarkan, selama ini kita dapat informasi nih, Jokowi pernah kuliah di sana di UGM, tapi ada juga yang bilang Jokowi nggak pernah kuliah di UGM. Kalau berdasarkan informasi yang Bapak terima, pernah nggak sih Jokowi itu? Saya pernah dapat informasi ya, bercerita-cerita di teman-teman yang waktu pertama kali calon wali kota itu kan ada didukung PAN juga itu.
PKS sama PAN itu waktu itu juga. Itu dia pakai ijazah STIE, STIE gitu loh. Itu ijazahnya siapa ya? Jokowi. Di situ ijazah Jokowi, saya nggak tahu ijazah siapa, tapi dia pakai sekolah tinggi ekonomi dengan gelar Dokter Andes. Kalau dia hanya mengatakan bahwa dia kuliahnya di UGM, kan nggak mungkin dia punya ijazah STIE kan? Makanya kok ketika mencalonkan gubernur Jakarta dia pakai insinyur. Programnya Ini kan jadi perubahan. Makanya orang meneliti karena ada perubahan-perubahan yang mencurigakan, ini akan diteliti orang. Dan nggak mungkin juga Jokowi kuliah di 2 tempat sekaligus, Nggak STIE sama di UGM. Ya kalau mungkin Nah, mungkin itu saja sih. jadi Cuman masa masalah. Jokowi ya. Jadi orang meneliti karena ini kan Bentar, mengambil double degree itu mungkin saja. Cuman karena orangnya Jokowi begitu jadi nggak mungkin. Jokowi kok ngambil double degree, 1 degree aja nggak bakalan sanggup ya. Itu anaknya si Gibran nggak sanggup lulus kuliah. Ya, jangan kan kuliah. Apa? SMA aja nggak sanggup beres dia itu. Ngejar paket C aja loh nggak sanggup dia tuh. presiden 2 periode lagi. Wah, itu nggak main-main itu. Pak, kalau misalnya memang sidangnya balik lagi ke Tiffany ya, nanti sidangnya berlangsung lagi mulai tanggal 6 Agustus, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh kuasa hukumnya Tifa tuh? Ya itu Ngantuk kan ini orang ini. alat bukti yang perlu kan tadi kan putusan Bon Jovi itu kan Bisa perlu dipakai ya? dipakai itu. Jadi kan alat bukti. Jadi ada perintah untuk menyerahkan, perlihatkan dokumen-dokumennya Jokowi. Nah itu perintah itu bisa dijadikan dasar. Perintah itu bisa dijadikan dasar untuk meminta sebagai barang bukti. Bagi barang bukti ya. Pak Herman, kalau Pak Herman melihat ini masih Baik, ada itu bisa masuk ya untuk keluar dari jerat dakwaan fitnah. Ya, kalau undang-undang ITE dari awal harusnya sudah tidak masuk itu. Ya, kalau Pak Kadir mah gak mikirin ke sana. Yang penting pokok perkara ya di penjara kagak apa-apa. Kabar begitu Pak Kadir. indikasi grand design-nya gitu. Kan sebetulnya kan apa ya? Jaksa ditolak dakwaannya. Lazimnya banding, tiba-tiba dia memilih memperbaiki dakwaan, kemudian dia maju lagi ke persidangan. Iya. Bapak melihat masih ada nggak sih aroma-aroma? Makanya kemarin saya bilang kan, kita lihat aja jaksanya banding atau tidak. Kenapa kalau batal demi hukum itu biasanya upayanya banding. Banding, benar. Ya itu kan batal demi hukum, artinya segala sesuatunya itu nggak benar gitu loh, apa yang didakwanya itu nggak benar. Artinya dia harus mencari alternatif hakim yang di tingkat banding, itu yang benar. Nah kalau Tapi kan enggak. Terus ya banding jaksa banding. itu. Iya. Nah kalau misalnya nanti putusan tun dijadikan barang bukti juga oleh Bu Tifa, ini Nggak kira-kira selesai. peluangnya Bu Tifa memenangkan perkara itu berapa persen kira-kira? Bisa jadi peluang untuk menang Tiffany besar sekali sebenarnya. Bisa jadi. Kalau dilihat di dakwaan pertama, dakwaan kedua ini memang saya belum baca ya, belum dapat ya. Tapi itu nggak jauh beda dengan, karena kan waktunya kan cuma 1 minggu. Betul. Nggak mungkin dia mau merubah total itu, nggak mungkin. Iya. Dia hanya menambah sisi-sisi yang ini. Atau mungkin dia mengikuti putusan majelis hakim waktu itu agar tidak mencampurkan pasal KUHP lama dan KUHP baru gitu aja kali ya. Pak kalau seandainya nih, Pak Kadir ini ditanya kayak yang males banget. Bagaimana Pak peluang menangnya Dokter Tifa? Bisa jadi loh. Tadi di awal tuh, di pertengahan ya. Lah, tanya apa, begitu jawaban apa. Hanya saja memang ada yang diutarakan ya. Kan jadi tidak konsisten. Jadi peluang menang Dokter Tifa itu besar. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Kadir ya, kalau ketemu nih face to face. Pak Kadir, jadi Dokter Tifa itu peluang menangnya itu gara-gara apa? Apa gara-gara ini sedari awal sudah
konspirasinya Jokowi, sebagaimana dikatakan di hadapan wartawan banyak sekali kan saat itu, di belakangnya tim Taka tuh. Atau karena ada bukti baru, yaitu putusan PT UN yang menolak gugatan dari UGM. Ya, jadi Pak Kadir ini gimana sih pola pikirnya ya? Acak-acakan, semerawut. Makanya Pak Kadir ya, kepada siapapun, juga yang ada di tim Taka ini, siapapun, jika Anda itu berlaku sebagai ahli hukum, apalagi sebagai kuasa hukum, kita katakan dulu ya, ahli hukum saja dulu. Jangan memakai teori-teori konspirasi di dalam memprediksi sesuatu atau di dalam membaca suatu fenomena tertentu, karena Anda akan pusing sendiri pada akhirnya. Kalau saya mah sebagai YouTuber justru lebih wajar saya sebagai YouTuber ya untuk membuat katakanlah prediksi bombastis ya, tidak terikat oleh nilai apapun. Kan saya lebih pantas sebagai YouTuber. Kalau Pak Kadir mah tuh sebagai profesor hukum, janganlah dibilang, oh ini di belakangnya adalah permainan Joko Widodo, yang mana ini sudah desain sedemikian rupa sedemikian rupa agar Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo itu keluar dari permasalahan ini. Jadi win-win solution di antara Tifa, Roy, dan Jokowi, sehingga Jokowi tidak usah memperlihatkan ijazahnya di persidangan. Roy dan Tifa tidak harus memakai RJ untuk keluar, tapi memakai pra-peradilan dan eksepsi begitu, nota keberatan. Ya kan perlawanan atau ya masa seperti itu pola pikirnya. Akhirnya sekarang kan tatkala ada ini luar biasa nih putusan dari PT UN, karena dengan ini Jokowi bisa hancur dan UGM sudah jelas hancur. Sudah jelas hancur. UGM di sini memakai misalkan begitu ya secara normatif, secara norma, secara etika. UGM di sini sudah dihukum loh oleh pengadilan. Ada hukumannya, tadi makanya bagus sekali perkataan orang sebelum Pak Kadir ini kan dari kuasa hukumnya Bon Jovi itu. Ini adalah sebuah gestur yang menghinakan UGM sehina-hinanya. Meskipun hukumannya itu 600.000, tapi 600.000 itu duit siapa itu? Itu kan duit mahasiswa. Terus transportasi yang dipakai UGM ke Jakarta itu duit siapa? Duit mahasiswa kan. Makanya apabila UGM nanti ini banding, karena entah ini UGM masih bisa banding atau tidak. Dan kalau masih bisa banding, apakah akan banding atau tidak? Ini belum ada keputusan ya. Jika UGM sampai banding, ini mah udah keterlaluan UGM itu demi demi menyembunyikan ada atau tidaknya proses pendidikan Jokowi sampai sedemikian rupa. Kan sudah ada putusan di KIP. Kan dulu waktu ke KIP UGM datang, diputuskan UGM itu harus membuka dokumen ke publik, mengajukan gugatan ke PT UN. Nah nanti putusan PT UN ini apakah bisa dibanding atau tidak? Saya belum tahu. Kalau kata Pak Kadir tadi sih sepertinya selentingan-selentingannya ini bisa dibanding juga. Hanya saja kalau ini tidak dibanding, jika UGM punya banding dan tidak dibanding, sudah ini tamat bagi Jokowi, dan UGM masih punya nama baik lah setidaknya begitu ya, dengan menuruti kata persidangan. Tapi apabila UGM ini malah melakukan banding terhadap putusan PT UN, ini yang sudah pasti hancur UGM. UGM udah hancur udah ya, di mata etika, di mata orang-orang yang berpikir. UGM sudah hancur sehancur-hancurnya. Nah Jokowi ini nanti kehancuran Jokowi tinggal menunggu pada putusan banding tersebut. Begitu. Itu yang saya lihat. Nah ala kulli hal ya, putusan ini membuka jalan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya. Mumpung ini tidak ada upaya hukum lanjutan dari UGM, setidaknya dari apa yang kita dengar, besok Senin ini harus langsung ke UGM, karena ini atas dasar putusan PT UN. Harus langsung cepat-cepat ke UGM, langsung cepat-cepat minta semua berkas atau dokumen yang berkaitan dengan pendidikannya Joko Widodo. Jangan ditunda-tunda lagi begitu. Besok hari Senin ini langsung ke UGM. Lebih patut dan lebih layak lagi kalau mahasiswa UGM yang melakukan itu langsung, karena ada di tempat. Lebih patut dan lebih layak lagi kalau si Tio, alumni UGM semuanya itu juga datang ke UGM untuk meminta hal itu, karena ini sudah memiliki keputusan hukum supaya tidak diganggu-gugat lagi sama UGM begitu. Nanti kalau diganggu-gugat lagi ya panjang lagi urusannya. Demikian ya, mudah-mudahan Termul semakin binasa dan binasa dari seluruh semesta. Untuk Anda yang bukan Termul, sehat-sehat, lancar semua, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.